Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran pelayanan farmasi. Kita masih akan membahas mengenai teknik pembuatan sediaan steril. Jika pada minggu kemarin kita sudah membahas mengenai jenis-jenis sediaan steril, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keuntungan dan kerugian sediaan parenteral. Nah, adapun keuntungan sediaan parenteral itu antara lain yang pertama, yang A itu adalah aksi obat lebih cepat. Kemudian yang B, sediaan parenteral ini cocok untuk obat inaktif jika diberikan secara oral. Jadi sediaannya ini cocok untuk obat inaktif yang jika diberikan secara oral. Yang C, jadi sediaan parenteral ini dibuat cocok untuk obat yang mengiritasi jika diberikan secara oral. Kemudian keuntungan yang keempat yaitu sangat cocok diberikan pada kondisi pasien yang pingsan atau dehidrasi, sehingga tidak memungkinkan obat diberikan secara oral. Kemudian keuntungan yang atau kelima yaitu dapat digunakan secara depo terapi. Kemudian keuntungan yang terakhir yang ke F yaitu di mana kemurnian dan takaran zat berkhasiatnya itu terjamin. Nah, setelah kita bahas keuntungan sediaan parenteral, tentunya ada kerugian dari sediaan parenteral itu sendiri. Yang pertama itu adalah karena sediaan parenteral ini bekerja sangat cepat, maka jika terjadi kekeliruan, sukar dilakukan pencegahan. Kemudian yang kedua, secara ekonomi itu lebih mahal bila dibandingkan dengan sediaan per oral. Kerugian yang ketiga itu adalah resikonya. Kalau alergi atau salah obat, maka tidak bisa langsung dihilangkan karena dia langsung masuk ke pembuluh darah. Kemudian yang keempat, yang D, itu kerugian dari sediaan parenteral ini adalah cara pemberiannya lebih sukar, yaitu butuh personil khusus. Misalnya di rumah sakit itu yang bisa memberikan sediaan parenteral itu adalah dokter atau perawat. Nah, adapun alasan obat dibuat dalam bentuk sediaan parenteral itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, di mana kadar obat sampai ke target, yaitu jumlah obat yang sampai ke jaringan target sesuai dengan jumlah yang diinginkan untuk terapi. Alasan yang kedua yaitu parameter farmakologi, meliputi waktu paruh, C maksimal, dan onset. Yang ketiga itu jaminan dosis dan kepatuhan. Ini terutama untuk pasien-pasien rawat jalan. Kemudian alasan yang keempat, kok kenapa dibikin sediaan parenteral? Itu karena efek biologis. Di mana efek biologis ini tidak dapat dicapai karena obat tidak bisa dipakai secara oral. Contohnya amphotericin B, ini absorpsinya jelek, dan insulin rusak oleh asam lambung. Jadi harus dibikin sediaan parenteral. Kemudian alasan yang kelima itu adalah alternatif rute, yaitu jika tidak bisa diberikan melalui oral ya, maka baru dibuat sediaan parenteral. Yang keenam,
Alasannya yaitu dikehendaki efek lokal dengan menghindari efek atau reaksi toksik sistemik. Contohnya pada obat methotrexate. Ini penggunaannya secara intratekal untuk pengobatan leukemia. Kemudian alasan yang ketujuh itu adalah berdasarkan kondisi si pasien. Dimana untuk pasien-pasien yang tidak sadar, kemudian tidak kooperatif atau tidak bisa dikontrol, maka harus diberikan secara parentral. Sedangkan alasan yang ke-8 itu ada imbalance atau cairan badan dan elektrolit. Contohnya pada kondisi muntabir serius, sehingga kekurangan elektrolit yang penting dan harus segera dikembalikan. Kemudian alasan yang ke-9 itu adalah efek lokal yang diinginkan. Contohnya pada anestesi lokal. Kemudian injeksi itu merupakan salah satu bentuk sediaan parentral, di mana memiliki keuntungan dan juga kerugian. Nah, adapun keuntungan dari sediaan injeksi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, obat memiliki onset atau mulai kerja yang cepat. Yang kedua, efek obat dapat diramalkan dengan pasti. Yang ketiga, di mana bioavailabilitasnya itu sempurna atau hampir sempurna. Yang keempat, kerusakan obat dalam trakus gastrointestinal itu dapat dihindari. Yang kelima, keuntungannya, obat dapat diberikan kepada penderita yang sakit keras atau yang sedang dalam keadaan koma. Adapun kerugian dari sediaan injeksi itu yang pertama, adanya timbul rasa nyeri saat disuntik, apalagi kalau harus diberikan berulang kali. Kerugian yang kedua, akan memberikan efek psikologis pada penderita yang takut akan disuntik. Yang ketiga kerugiannya yaitu adanya kekeliruan pemberian obat atau dosis hampir tidak mungkin diperbaiki, terutama sesudah pemberian intravena. Jadi kalau ada kekeliruan pemberian obat itu tidak bisa diperbaiki, jadi harus berhati-hati sekali. Kerugian yang keempat, itu obat hanya dapat diberikan kepada penderita di rumah sakit atau tempat praktek dokter oleh dokter dan perawat yang kompeten. Mungkin materi pada pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa ditanyakan melalui WA ataupun Telegram. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.